Selamat datang di channel Disket, channel tutorial yang akan membahas dan diskusi tentang AutoCAD. Kali ini kita akan membahas tentang Autodesk Plan 3D Spec Editor. Apa dan bagaimana caranya? Silakan untuk menyimak videonya hingga akhir. Dengan AutoCAD Plan 3D Spec Editor, teman-teman dapat membuat dan memodifikasi file spek menggunakan katalog sesuai standar perusahaan. Selain itu, teman-teman juga bisa custom material baru sesuai dengan kebutuhan. Pada spek editor, terdapat 3 menu tab. Yang pertama yaitu spek editor. Spek editor ini digunakan untuk menambahkan part dari katalog browser ke spek. Yang kedua yaitu Branch Table Editor. Bagian ini digunakan untuk menyeting standar branch fitting yang akan digunakan saat merouting pipa. Misalkan pada percabangan pipa, bisa menggunakan T, OLED, stub-in, ataupun branch lainnya yang sesuai standar. Yang terakhir yaitu Katalog Editor. Nah, ini digunakan untuk mengelola katalog, mengubah propertinya, dimensi part atau komponen pipa, dan membuat custom komponen baru. Katalog ini digunakan untuk membuat spek, dan spek digunakan untuk merouting pipa dalam 3D model. Tetapi tidak terkait. Spek, katalog, dan 3D model bersifat independen setelah dibuat. Teman-teman bisa mengcopy informasi dari katalog ke spek. Ketika spek selesai, katalog tidak lagi diperlukan untuk menggunakan spek tersebut. Untuk workflow penggunaannya seperti ini: 3D model, spek, dan katalog. Penjelasannya seperti ini. Saat routing pipa, terdapat komponen atau part yang tidak tersedia. Buka katalog, pilih partnya, kemudian masukkan ke spek. Jika saya sederhanakan dan diibaratkan seperti ini, teman-teman punya tempat fabrikasi, yaitu di sini 3D model, dan warehouse atau gudang adalah speknya. Lalu ada pasar sebagai katalog. Pada saat fabrikasi, mengambil berbagai macam komponen yang dibutuhkan, tetapi ada komponen yang tidak tersedia di gudang atau warehouse. Nah, bagian gudang atau bagian pembeli kemudian mencari komponen tersebut di pasar. Jika barang tersebut ada, maka langsung dibeli dan dimasukkan ke gudang terlebih dahulu, dan kemudian bisa digunakan untuk difabrikasi. Dan apabila komponen tersebut tidak tersedia juga di pasaran, maka buat terlebih dahulu komponen baru, kemudian dimasukkan ke gudang. Misal contoh kasusnya adalah penambahan filter strainer pada pipa berikut. Pada saat fabrikasi, mengambil berbagai macam komponen yang dibutuhkan. Tarik pipa dan tambahkan gate valve di sini. Tetapi filter strainer tersebut tidak tersedia di gudang atau warehouse. Nah, di sini saatnya kita buka spek editornya. Klik di sini untuk membuka gudangnya. Permasalahannya, di mana letak gudang yang akan kita buka. Perlu diketahui bahwa saat membuat project, maka otomatis spek atau gudang tersebut ada di folder project tersebut. Jadi, teman-teman tinggal cari aja di folder project masing-masing dengan nama spec sheet. Kemudian pilih spek materialnya, misalkan CS 300, lalu open. Jika spek atau gudang sudah terbuka, otomatis menu di bawahnya terbuka juga, yaitu katalog browse-nya, atau bisa dibilang sebagai toko atau pasarnya. Semua material yang ada di toolplate berasal dari sini. Nah, sekarang bagian gudang atau bagian pembeli mencari filter strainer tersebut di toko. Untuk melihat lebih jelas barang yang ada di toko, klik ke bagian tab katalog
editor. Sama halnya gudang, jika ingin membeli, maka harus tahu lokasi tokonya terlebih dahulu. Standar instalasi, katalog browser atau tokonya ada di Drive C Autodesk Plan 3D 2018 Content, karena saya memakai Autodesk yang versi 2018. Pilih standar yang akan digunakan, kemudian pilih ASME Pipe and Fitting untuk komponen fitting dan ASME Valve Catalog untuk komponen valve tentunya. Berhubung yang akan ditambahkan adalah filter strainer, maka saya pilih yang ASME Pipe and Fitting. Lalu klik open. Gunakan fasilitas filter untuk mencari komponen tersebut. Sama seperti toko, yaitu teliti dahulu sebelum membeli. Maka di sini cek terlebih dahulu data-datanya dan disesuaikan dengan kebutuhan. Jika barang tersebut ada, maka langsung dibeli, atau misalkan untuk material ini saya tambahkan informasi material yang akan digunakan, yaitu carbon steel. Dan material code-nya misalkan B. Klik Save Katalog, maka data sudah ada perubahan. Kembali ke spek editor, pastikan pada katalog browser atau tokonya di ASME Pipe and Fitting. Cari komponen filter strainer, jika sudah ketemu, beli dan masukkan ke spek atau gudang dengan cara klik Add to Spec. Dan jangan lupa untuk di-save. Selanjutnya menuju ke fabrikasi atau 3D modelnya. Refresh tool plate dengan cara pindahkan menu spek ke spek lainnya, kemudian kembalikan lagi ke spek semula, yaitu CS300. Jika filter strainer sudah tersedia, maka lanjut untuk dieksekusi. Sebelum teman-teman menggunakan spek editor, ada baiknya pahami terlebih dahulu workflow-nya. Dan untuk cara penggunaan spek editor pada tab Branch Table Editor akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat mencoba. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih.